terus gak punya uang. Nah, Nabi Sulaiman itu zuhud, tapi orang paling kaya. Dia punya harta, tapi dia gak ambisi. Ada orang yang hartanya pas-pasan ambisi, ada yang miskin ambisi, tidak zuhud. Walaupun gak punya apa-apa, ya, karena dia bukan menolak dunia, tapi dia gak dapat jatah dunia. Bukan berarti dia zuhud. Orang zuhud itu dia kerja, tapi gak ambisi. Dapat ya alhamdulillah, dapat juga. Hati itu gak tamat, gak serakah kepada dunia. Fa'in lam yusodif ahadan minhum. Kalau gak ketemu ulama yang kriterianya seperti ini, yang yakin kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang zuhud kepada dunia, gak nemu. Karena kita ada pada zaman yang kadang ulamanya gak zuhud, ulamanya gak takut sama Allah. Terus gimana kalau kita menghadapi hal seperti ini? Falyanzur fi kutubihim alladhi alqawha fi ulumi tauhid wal yakin. Minimal kita baca kitab-kitab ulama yang ahli yakin, ulama yang ahli khasyah, ulama yang zuhud. Seperti Imam Ghazali, seperti Imam Abdullah bin Al-Haddad, seperti kitab yang kita baca ini sekarang. Kan jenengan ini kan intinya gak ngaji langsung sama saya, tapi ngaji kitabnya beliau. Kata ulama, kalau kita nggak bisa nemuin langsung, minimal kita ngaji kitabnya. Ini seakan-akan kita ngaji dengan beliau. Maka ilmu-ilmu mereka, kitab-kitab mereka adalah salah satu obat yang mengobati hati kita atas keraguan-keraguan tersebut. Karena keberkahan ilmu mereka dan takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walastu a'ni bisyak ma yajidul insan min al-khawatir wal wasawis fi umur iman bima ya'lam butlana wa yajid qalbahu musammiman ala khilafi wa nafsuhu karihah lahu wa nafirah fa inna dhalika waswasah wal waswasah wa yakfir insan fiha yakraha wa ya'rid anha wa yuridu anha wa yasta'id billah minha. Yang aku maksud keraguan-keraguan adalah dalam pikiran. Adapun kalau hanya sekedar khawatir, lintasan-lintasan hati yang kadang keluar, terus kemudian lintasan hati itu kita jawab sendiri, itu hal biasa. Cukup kita bisa mengobati diri kita sendiri dengan kita zikir kepada Allah, dengan kita berbuat taat kepada Allah, hilang. Tapi yang aku maksud adalah keraguan dalam pikiran yang membuat kita ini ragu. Cuma kalau was-was saja, was-was apa betul, apa ini was-was, terus kita bisa mengobati dengan diri kita sendiri, enggak, itu biasa sifat manusia. Ya. Itu hal yang lumrah. Maka itu dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu ini ninggalin itu semua. Nah, majelis ilmu obat untuk hal seperti itu. Semoga Allah meninggalkan dalam hati kita keraguan, pikiran kita keraguan kepada Allah Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa min a'dham amradil qulub wa sifatihal muhlikah al-kibr. Dan di antara yang tercela dari sifat-sifat yang ada di hati manusia, dan ini bukan hal yang remeh, tapi ini hal yang sangat berbahaya sifat ini, menghancurkan kaum orang-orang terdahulu, membuat mereka dimurkai oleh Allah. Apa itu? Sifat sombong. Ya Allah. Wa huwa min sifati syayatin, karena sifat sombong ini sifatnya syaitan.
Kama qala ta'ala fi iblis al-la'in aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebagaimana Allah berfirman mengisyaratkan untuk iblis yang dilaknat olehnya, dia syaitan aba, enggan, wastakbar, sombong, wa kana minal kafirin, hingga dia menjadi makhluk Allah yang kafir. Ada kitab yang ditulis Ibnu Hajar al-Asqalani Ahmad bin Ali, Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau mengatakan seperti ini: semua maksiat yang sumbernya syahwat gampang diampuni, tapi maksiat yang sumbernya sombong sulit diampuni. Bukankah kalian mendengar zallah keplesetnya Adam dan Hawa karena ingin makan buah khuldi, syahwatnya, nafsunya menginginkan dia kenal. Maka ketika dia bertaubat diampuni oleh Allah. Tapi syaitan ketika diperintahkan untuk sujud kepada malaikat gak mau sujud karena sombong. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api oleh Allah. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam ini dibuat dari tanah. Masa aku suruh sujud? Sujud itu dulu adalah penghormatan, kayak salaman cium tangan untuk sekarang. Saya nggak mau, karena sombong nggak diampuni oleh Allah. Tapi kalau masih sifatnya karena syahwat, masih bisa diampuni. Meskipun lebih mudah, yurja, ada harapan dia. Tapi kalau sifatnya sombong, wah sulit harapannya. Nah, jangan sampai punya sifat sombong. Sifat sombong ini sifatnya iblis, makhluk. Saya pernah baca kitab, nggak tahu ini ceritanya benar-benar, tapi ini asal. Nabi Musa itu kan kalimullah, bisa ngomong sama Allah. Dijadikan mediator, wasilah kepada Allah oleh iblis. Musa, kau kan dicintai Allah, kau bisa ngomong sama Allah, tolong sampaikan ke Allah, saya mau tobat. Iblis tobat. Wah, ini kesempatan yang belum pernah datang. Iblis tobat, tak mungkin ini. Nabi Musa pun akhirnya melihat ada iblis tobat. Waduh, saya sampaikan Gusti Allah pasti hal besar. Ini pencapaian Nabi Musa yang spektakuler, menobatkan iblis. Sing benar loh, iya, ngomong ke Gusti Allah, aku tobat. Temenan loh, cukuyon loh kita, sampai no. Disampaikan oleh Nabi Musa, ya Allah, iya. Ada kabar ya Allah, apa? Iblis mau tobat. Gimana ya Allah, kau terima enggak? Kata Allah, ya suruh sujud kepada kuburnya Nabi Adam, karena Nabi Adam sudah meninggal. Suruh sujud ke kuburnya. Kata Nabi Musa, oh enteng ya Allah. Kirain disuruh apa gitu. Ini yang berat-berat itu, ini kan enteng. Saya sampaikan ya Allah, iblis pasti terima, tidak mungkin tidak. Sampaikan ke iblis, iblis, apa? Ada apa? Temenan. Kau jujur loh, lu temenan. Apa? Kata Allah, sujudlah kau ke kubur Nabi Adam, kau akan diampuni. Jadi, hah? Ana la asjuduhu hayyan fa kaifa asjuduhu mayitan. Orang yang mau apa berkuasa mati. Jadi Musa, kau juga teman-teman. Enggak, semua bau iblis. Hidup aja saya disuruh sujud tak mau. Apalagi ini sudah bangkai, saya suruh sujud enggak mau. Semua ngomong ya Allah batal. Nek umpama ini
Aku di posisinya Nabi Musa, tak jawab double. Rusak buat ini. Sudah dapat kesempatan kayak gini, tak mau enggak. Akhirnya ya sudah. Kenapa? Wal mutakabbir bakhil ila Allah, orang yang sombong itu dibenci oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu malaikat suka dengan hambanya yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah gak suka dengan orang yang bangga-bangga, sombong-sombongan. Dibenci oleh Allah. Jadi orang sombong itu bukan kita yang melihatnya sebelah, Gusti Allah belenggak. Apa? Nah, sombong itu ada sebab, ada faktor yang membuat manusia itu sombong. Di antaranya harta. Harta itu membuat manusia sombong. Makanya kalau ada orang punya harta tapi tawadhu, tawadhu itu bagus buat orang miskin. Orang kaya tawadhu lebih istimewa. Pertama. Kedua, jabatan, kekuasaan. Kekuasaan itu buat orang sombong. Makanya kalau ada orang punya kekuasaan, punya jabatan, tapi tawadhu istimewa. Rakyat tawadhu biasa, penguasa tawadhu istimewa. Karena dia punya faktor untuk jadi orang sombong, tapi tidak membuat dia sombong. Dua. Tiga, popularitas ranjungan manusia, banyak followernya, banyak penciptanya, itu buat orang sombong. Orang banyak followernya, tapi tawadhu istimewa. Ini hebat. Keempat, nasab, turunan. Dia turunan orang yang mulia, tapi dia tawadhu, hebat. Hebat. Padahal dia dihargai orang karena anaknya, cucunya pulang, tapi dia tetap tawadhu istimewa. Orang biasa tawadhu bagus, turunan orang mulia tawadhu lebih hebat. Karena nasab, kemuliaan nasab adalah faktor buat orang sombong. Kalau nggak ada faktor sombong, waduh dulu berat. Seperti yang disampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Apa itu? Aqilul mustakbir, melarang sombong. Itu termasuk 3 golongan yang dibenci oleh Allah, nggak dipandang oleh Allah, nggak diampuni oleh Allah, nggak dibersihkan dan untuknya azab. Kenapa? Faktornya sombong nggak ada, tapi sombong